Wabarakatuh. Saya Linda Stesi dan teman saya Valen Febrianti akan mempresentasikan tentang peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia. Satu kondisi geografis dan lingkungan alam. Peradaban Mesopotamia berkembang di tanah perairan yang subur di antara dua aliran sungai besar, Euphrates dan Tigris, di wilayah Asia Barat. Di daerah yang kini menjadi Republik Irak dan sebagian wilayah Suriah dan Iran. Dalam bahasa Yunani, kata Mesopotamia berasal dari kata mesos yang artinya tengah atau di antara, dan potamos yang berarti sungai. Dengan demikian, secara harfiah, Mesopotamia berarti di antara sungai-sungai. Mesopotamia diyakini sebagai pusat peradaban kuno tertua di dunia. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, mereka telah berhasil membangun 12 kota utama, di antaranya Uruk, Kis, Legas, dan Nippur. Sungai Tigris yang panjangnya mencapai 2045 km dan Sungai Euphrates dengan panjang 2815 km membentuk daerah pertanian yang subur, membentang dari Laut Tengah sampai ke Teluk Persia. Oleh karena itu, daerah Mesopotamia sering dijuluki dengan istilah daerah bulan sabit yang subur atau the fertile region. Selain subur, secara geografis, daerah Mesopotamia merupakan wilayah yang terbuka. Tidak ada bentang alami yang dapat melindungi daerah ini dari pendudukan dan invasi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, untuk melindungi diri dari sebuan bangsa-bangsa lain, penduduk awal Mesopotamia, yaitu bangsa Sumeria, membangun benteng yang di luarnya diberi parit-parit lebar yang dialiri air. Kendati demikian, sejarah mencatat benteng-benteng buatan itu tetap tidak dapat mencegah invasi berbagai bangsa asing yang silih berganti menguasai wilayah ini. Berturut-turut Akkadi, Guti, Elam, Amori, Asyur, Assyria, Kaldea, Persia, dan Makedonia atau Yunani, setiap penguasa mendirikan kota-kota yang terkenal, di antaranya Babylon oleh bangsa Amori, Niniwe oleh bangsa Asyur, dan Seleukia oleh negara kota Makedonia di Yunani. Di sini, sekitar 55.000 tahun yang lalu, manusia pertama kali mengembangkan sistem penulisan. Di sini, juga kota-kota pertama di dunia dibangun. Pengenalan sistem penulisan oleh bangsa Sumer disebut sebagai kontribusi terpenting peradaban Mesopotamia terhadap dunia. Itulah sebabnya daerah yang dikenal dengan tanahnya yang subur ini disebut sebagai asal muasal peradaban atau the cradle of civilization. Kendati bahasa Sumeria itu sendiri tidak dikenal lagi, penulisannya yang disebut cuneiform dipakai dan diadaptasi oleh bangsa Akkadi. Cuneiform menjadi huruf utama untuk menulis catatan penting serta karya-karya sarta di lempengan-lempengan tanah liat. Lempengan-lempengan tersebut ditemukan dalam jumlah ribuan di antara reruntuhan Babylon, Mari, dan Niniwe. Banyak dari lempengan-lempengan tersebut berisi gambar tanaman dan binatang yang hidup pada zaman itu. Daftar dinasti dan penguasa serta peristiwa besar juga terjadi di lempengan-lempengan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Akkadia. Bangsa ini bukan termasuk rumpun bangsa Sumeria. Bangsa merupakan bangsa nomad di padang pasir di bagian utara Mesopotamia. Kemudian menetap di selatan Sumeria yang sudah mapan dan membangun kerajaannya sendiri. Penduduk negara kota Akkadia ini hidup berdampingan dengan negara kota Sumeria dengan sekitarnya yang sudah lebih dahulu mendiami kawasan Mesopotamia Selatan. Bangsa Guti. Meski menghancurkan Akkadia, bangsa Guti tidak mengganggu negara kota Sumeria di bawah kekuasaan. Negara-negara atau kota kerajaan seperti Uruk dan Guti terus berkembang. Di antara negara-negara dibiarkan berkembang itu, Lagas lebih menonjol di bawah rajanya yang terkenal. Budaya Lagas mengalami kemajuan di bidang seni terlihat dari banyaknya peninggalan arkeologis
894 sebelum Masehi, ketika salah seorang dari anggota bangsanya bernama Sumapun mendirikan kota Babylon atau bisa disebut Babel di Mesopotamia di bawah Raja Hamurti. Pada sejarawan yang lazim menyebutkan Babylon termasuk puncak kejayaannya di wilayah kekuasaan Hamurti, tidak hanya meliputi wilayah Sumero, Akadia, Mesopotamia, dan Anshur di Mesopotamia, tetapi juga mencakup sampai ke gunungan Zagros Mesopotamia. Bangsa Asyur. Asyur membentuk dinasti tersendiri yang terlepas dari Sumeria saat Sargon Agung dan Akadia menguasai Sumeria. Kerajaan Asyur juga ikut dikuasai. Raja-raja Asyur lebih memilih mengembangkan kota Niwi sebagai ibu kotanya daripada bermarkas di Asyur. Di bawah Niwi dengan bangunan megah dan irigasi yang matang. Bangsa Kaldea. Di bawah bangsa Kaldea, kerajaan Babilonia ditegakkan kembali dengan nama Babilonia baru. Di bawah putranya, Babilonia mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai seluruh Mesopotamia utara dengan wilayah Asyur. Bangsa Persia. Cyrus Agung membangun kekaisarannya Persia dengan membagi wilayahnya dalam satrapi. Cyrus digantikan Darius. Darius melakukan perbaikan dalam pemerintahannya seperti membangun jalan raya dari Susus. Kehidupan sosial dan struktur masyarakat Mesopotamia. Struktur masyarakat di Mesopotamia terbagi ke dalam beberapa kelas sosial sebagai berikut. A. Imam raja dan bawahannya serta para bangsawan. Golongan ini berada di bagian teratas dalam lapisan sosial masyarakat Mesopotamia. Imam raja sebagai penguasa sekuler dan religius, bangsawan dan imam bertanggung jawab terhadap pembangunan organisasi pemerintahan dan pemeliharaan sistem irigasi. B. Pedagang dan pengrajin. Golongan yang masuk kelas menengah ini adalah kelompok yang kuat dan relatif mandiri dalam kegiatan perdagangan. Mereka memiliki kebebasan untuk mengambil inisiatif dalam kegiatan perdagangan tanpa diawasi imam, raja, ataupun bangsawan. C. Petani, peternak, nelayan, dan pemburu. Di bawah golongan pedagang dan pengrajin adalah petani, peternak, nelayan, dan pemburu. Tidak seperti dua golongan sebelumnya, mereka tinggal di pinggiran-pinggiran kota dan dianggap kelas bawah. Mereka bertanggung jawab atas tersedianya pasokan makanan bagi negara kota, meskipun umumnya miskin, mereka termasuk warga negara yang bebas. D. Budak. Di kelas paling dasar dalam hierarki masyarakat adalah para budak. Mereka sebagian besar merupakan bekas tawanan perang. Budak dapat diperjualbelikan, tetapi tetap diizinkan menikah dan membentuk keluarga. Sistem kepercayaan dari religi. 1. Totemisme, yaitu kepercayaan bahwa sebuah objek, binatang, atau tumbuhan atau totem memiliki makna spiritual bagi sekelompok orang. B. Antropomorfisme, sistem menghubungkan karakteristik khas manusia ke makhluk-makhluk non-manusia. C. Politisme, yaitu kepercayaan dan penyembahan terhadap banyak dewa. D. Adanya negara agama. E. Kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian. F. Penyebab terhadap para pemimpin negara, penguasa atau imam karena diyakini sebagai perwujudan dewa tertentu. Hasil kebudayaan peradaban Mesopotamia. 1. Tulisan kuniform. 2. Seni dan arsitektur. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Hukum.